negara harus menyiapkan tempat untuk parkir kapal-kapal untuk berlabuh. Nah, kan apalagi dalam posisi perang itu, perang Ukraina, perang Timur Tengah. Nah, itu kan tempat-tempat parkir yang aman mau tidak mau lewat Indonesia. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Hiles TV. Sebelum kita masuk videonya, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang sering berbuat salah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berbicara tentang isu politik yang kian memanas, di mana keadaan politik sekarang tidak menentu ya. Dan juga perang yang terjadi, dan kita tidak akan pernah tahu apakah perang ini akan mengakibatkan terjadinya perang dunia ketiga atau tidak. Di sini Bapak Daud Tony atau Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony memberi tanggapan, apabila perang dunia ini terjadi dan terus terjadi, maka apa dampaknya terhadap Indonesia? Di sini Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony menjelaskan apa hubungannya antara perang dunia dan Indonesia. Dan di video kali ini pun beliau berbicara tentang pelantikan yang sebentar lagi terjadi tentunya ya, untuk presiden kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo yang akan dilantik sebentar lagi. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Bapak Presiden kita yang baru ini, Bapak Prabowo ini, bisa memimpin Indonesia agar lebih maju lagi dan rakyatnya tentunya lebih sejahtera dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ngomong-ngomong, di sini cuacanya panas banget ya. Jadi kalau misalkan bulan kemarin itu banyak hujannya, tapi kalau di sini udah seminggu ini panas luar biasa. Saya nggak lari-lari, tapi keringat tuh jalan terus. Gimana di tempat kalian? Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut kepada videonya, di sini saya ingin men-sharingkan sebuah ayat seperti biasa yang kiranya ayat ini bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang kali ini saya ambil dari kitab Matius 12 ayat 7. Matius 12 ayat 7 akan saya bacakan untuk kalian semua. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi mulai ayat ini di Matius 12 ayat 7 diajarkan kepada kita untuk mengutamakan kasih dalam kehidupan kita. Menempatkan kasih lebih utama daripada apapun. Percuma kita memberikan persembahan yang besar di gereja, kita menyumbang untuk pembangunan gereja, kita untuk menyumbang untuk hal-hal yang lain. Tapi apabila kita tidak bisa memaafkan, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa menempatkan kasih dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi di sini Tuhan mengajarkan agar menempatkan kasih nomor satu dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat kemuliaan, kiranya ayat ini bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan memperkuat iman kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian semua ingin ikut berpartisipasi dan juga mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join membernya ya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita langsung saja akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Kita doa ya Bakti. Iya Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas nama Tuhan dan nama Yesus yang dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Oke, Bakti. Gimana Pak Daud? Apa perkembangan yang mau dibagikan ke anggota Zoom malam ini Pak Daud? Adakah kabar-kabar terbaru? Aman-aman aja, semua pada menanti pelantikan presiden. 5 hari lagi ya? Semua para pengusaha luar dan dalam negeri, investasi, investor, semua pada nunggu kebijakan setelah pelantikan presiden. Nah, kebijakan apa? Pertama, yang berhubungan dengan keamanan, hukum, politik, terutama kestabilan politik. Dan kedua, sekarang pasar baru ngelihat siapakah yang nanti jadi Menteri Keuangan. Apa Pak Bakti? Menteri Keuangan Pak Daud. Ya, siapa Menteri Keuangan? Apakah ada pergantian atau tidak? Bila ada pergantian, pasti ada namanya pengaruh. Pandangan pasar itu gimana? Karena ini bicara tentang trust, kepercayaan pasar, kepercayaan publik luar dan dalam negeri. Yes. Nah, dan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk perpajaan tahun ini dan tahun depan setelah pelantikan presiden. Nah, apakah berlanjut ataukah dikaji ulang atau dilaksanakan? Nah, semua pengusaha, semua investor, semua menunggu, wait and see, menunggu dan melihat. Apa Bakti? Semua pengusaha menunggu dan melihat sekarang Pak Daud ya. Jadi semua pada menahan dulu, karena apa? Menunggu pelantikan presiden, siapa menteri-menterinya. Nah, kuncinya pertama Menteri Keuangan. Apa? Yes. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Pak Daud. Menteri Keuangan. Karena ini bicara tentang ekonomi. Nah, kedua itu bicara tentang Panglima TNI. Panglima ya. Oh. Nah, setelah itu Kepala BIN. Apa? Kepala BIN. Kepala BIN. Karena BIN ini penting sekali di zaman saat ini yang berhubungan dengan IT. Nah, setelah itu Kapolri, apakah ada pergantian atau tidak, itu sangat sekali menentukan. Jadi semua ada menunggu. 4 itu ya Pak Daud ya. Menteri Keuangan, Panglima, Kepala BIN, sama Kapolri Pak Daud. Yang 4 itu yang paling inti ya, paling penting. Menko Polhukam juga. Nah, termasuk Menhan. Menteri Pertahanan ya. Nah, tetapi intinya saat ini, karena ini adalah global, ini dunia mengalami global, kuncinya sekarang ingin melihat siapa Menteri Keuangannya. Kalau pandangan Pak Daud pribadi, siapa yang paling cocok Menteri Keuangan Pak Daud? Pandangan pribadi nih Pak Daud. Ada dua pilihan. Pertama adalah Swahasil Nawara, yang itu yang Wamen sekarang. Wamen sekarang ya. Namanya apa itu? Swahasil apa namanya itu? Swahasil ya. Ada yang Coba. tahu yang di Zoom Wamen ke Wakil Menteri Keuangan sekarang siapa? Ada yang tahu? Bisa ketik di Zoom ya. Siapa? Mungkin ada yang tahu Wakil Menteri Keuangan sekarang. Swahasil Nasara itu loh. Karena dia yang mengikuti jejak Menteri Keuangan Swahasil Nasara. Oh, Swahasil Nasara ya. Karena dia tahu di birokrasi, dia tahu di anggaran, dia sudah pengalaman selama berapa tahun, dan dia kan latar belakang dari ekonom. Jadi Swahasil Nasara ini, Swahasil Nasara, kalau dia terpilih menjadi Menteri Keuangan, kepercayaan publik tetap ada. Kepercayaan ada, jelas. Nah, jelas banget.
Karena apa? Dia kan sudah ada di pemerintahan sudah lama, dan dia tahu tentang anggaran, tahu birokrasi. Karena kalau nggak tahu birokrasi susah, harus tahu, tidak hanya sekedar dosen gitu loh. Ini harus betul-betul birokrat bener, dan tahu anggaran bener, dan APBN bener, dan tahu pemahaman tentang pasar keuangan, pasar modal. Dia harus menguasai bener. Dan yang cocok pertama adalah Swahasil Nasara. Swahasil Nasara. Itu yang cocok. Satu orang lagi siapa? Satu orang tadi ada Pak Daud bilang ada 2. Satu orang lagi siapa Pak Daud? Yang kedua, ya sementara waktu ya tetap Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ada yang ketik di chat ini Pak Daud. Thomas Jiwandono katanya Pak Daud. Ada yang ketik di chat. Nah, kenapa saya milih sementara waktu Sri Mulyani? Supaya dia mempersiapkan masa transisi selama 100 hari. Jadi pada waktu itu sudah namanya persiapan itu lengkap gitu loh. Dan menteri yang akan menggantikannya langsung bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau Swahasil Nasara itu tidak perlu sampai 100 hari, langsung jadi. Karena dia sudah mengalami namanya birokrasi, birokratan, itu pasar modal, pasar keuangan, dan di publik di dalam dan luar negeri kepercayaan pasar itu ada. Yang penting itu pasar mau menerima, itu aja. Betul? Betul Pak. Betul? Karena APBN tahun depan itu berat. Itu pandangan saya. Gimana Pak Daud pribadi? Kalau alternatifnya sih 2, Swahasil Nasara. Kalau itu langsung ada pergantian Menteri Keuangan, karena dia ada di birokrasi, dan dia menguasai pasar modal, pasar keuangan, dan pasar menerima. Yes. Nah, kedua, Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani tetap untuk sementara waktu, untuk mempersiapkan masa transisi 100 hari setelah pelantikan. Setelah 100 hari baru dilepas ke orang baru ya Pak Daud ya? Itu maksud Pak Daud ya? Ya, supaya semua ada persiapan. Tapi kalau Swahasil Nasara langsung naik, tidak ada masalah. Karena dia sudah menguasai tempat, medan, dan siap melaksanakan semua kebijakan. Itu sudah lanjut aja gitu. Saya tahu pasar gimana supaya menerima gitu loh. Yes. Kalau kuncinya sekarang ada di Menteri Keuangan, dan nomor 1 tetap apa kebijakan Bapak Presiden Prabowo nanti setelah dilantik. Yes, itu yang sedang dinanti-nantikan Pak Daud ya, kebijakan Pak Prabowo. Kalau saya perhatikan ya, ini pandangan saya sendiri ya, pribadi ya. Pandangan pribadi saya itu kan untuk memenuhi APBN, supaya itu bisa dengan baik dilaksanakan. Pertama, yaitu tentang maritim, kelautan. Kan ada namanya itu tempat namanya itu perhentian kapal untuk berhenti gitu loh. Nah itu kan selama ini kan Singapura banyak kapal-kapal ke Singapura. Pelabuhan maksudnya Pak Daud? Pelabuhan? Intinya kapal untuk transit, untuk berhenti. Selama ini ke Singapura semua ya singgahnya Pak Daud ya? Nah jadi itu saran saya tentang Malaka, Selat Malaka, saran tentang kelautan itu ada jalurnya semua. Nah itu maritim nomor 1 itu harus diperhatiin. Yaitu untuk, kan ada namanya itu
kapal-kapal tanker, kapal pengangkut minyak, kan ada Iya. tempat transit untuk istirahat, perhentian. Dan itu nyewa kan mahal sekali. Nah, harusnya Itu yang diperbanyak Pak Daud ya. Menurut Pak Daud itu yang harus diperbanyak, tempat-tempat peristirahatan itu. itu harus segera di hukum yang jelas, hukum yang jelas, kebijakan maritim yang jelas, dan itu menjadi penghasilan negara. Yes. Karena kalau memberatkan tentang pajak, itu pajaknya terus kan berat di ekonomi, terutama para pengusaha. Gimana pendapat ini, Bakti? Setuju sih Pak Daud, setuju. Diperbanyak tempat-tempatnya gitu Pak Daud, tempat perhentian. Saya setuju pandangan Pak Daud. Kapal ini ya, pesawat aja misalnya itu parkir. Jadi ini untuk bicara tempat untuk parkir kapal-kapal tanker, kapal-kapal yang akan berlabuh. Dalam transit perjalanan itu ada namanya itu parkir. Nah, Indonesia harus memperkuat tempat-tempat parkir itu. Selama ini kurang kuat atau kurang banyak Pak Daud? Belum ada atau masih sedikit? Harus ada namanya kebijakan dan kepastian hukum, sehingga tidak hanya diambil oleh semua parkir ke Singapura. Nah, harus Indonesia diperkuat sistem hukumnya. Nah, itu menjadi tastek untuk pemasukan negara. Jadi semua kapal dari luar negeri yang datang ke Indonesia nanti kan wajib bayar ya Pak Daud, ya? Itu pemasukan untuk negara ya Pak Daud? Parkir ya, biaya parkirnya itu jadi pemasukan buat negara. Nah, jadi itu negara harus menyiapkan tempat untuk parkir kapal-kapal untuk berlabuh. Nah, kan apalagi dalam posisi perang itu, perang Ukraina, perang Timur Tengah. Nah, itu kan tempat-tempat parkir yang aman mau tidak mau lewat Indonesia. Dan itu bisa diambil keuntungan untuk Indonesia. Menambah pendapatan negara Pak Daud ya? Ya, jadi itu parkir-parkir yang di laut, terutama maritim, itu harus hukum yang jelas, keputusan jelas. Rencana di Kalimantan akan dibuat. Nah, itu terutama itu di mana? Di Selat Malaka. Selat Malaka ya. Yang Pulau Kalimantan ya Pak Daud? Di Malaysia. Arah yang ke arah ke Singapura itu ya, dilewati jalur-jalur kapal-kapal itu. Nah, itu harus kayak Natuna dan lainnya, itu harus diperjelas sekali tempat-tempat parkir seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan, itu pemasukan negara itu. Yes. Nah, dari ini maritimnya harus diperkuat. Indonesia ini bagusnya yang diperkuat adalah pertama adalah maritim saat ini. Yes, maritim ya. Karena menjadi penghasilan yang luar biasa. Dan itu pajak pemasukan negara. Nah, kedua yaitu pertambangan. Pertambangan. Dan ketiga, sistem hukum yang kalau menurut saya hanya memberi satu pandangan. Moga-moga pandangan saya diterima oleh yang mendengar ya, bisa sampai ke pemerintah ya. Ya, kalau misalnya orang korupsi tertangkap, nah, kalau menurut saya hukumannya yang paling bagus itu apa? Didenda 5 kali lipat atau 7 kali lipat, bayar ke negara. Oh, memiskinkan dia ya? Mengembalikan 5 kali apa yang dia korupsikan gitu Pak Daud ya? 5 kali atau bahkan 7 kali. Nah,
Kalau hanya tetapi dia diampuni tapi harus membayar 5 sampai 7 kali. Kalau kayak gitu Kerugian mungkin negara. orang takut jadi korupsi Pak Daud ya. Kalau Nah, seperti kalau itu. hanya hukum pidana kurungan badan, nah itu nanti kan banyak orang masuk penjara kan jadi beban negara juga, kan ngasih makan di penjara. Betul Pak Daud. Makan gratis dibiayai, ya koruptor dibiayai makan ya sama negara. Di penjara kan dibiayai, betul nggak? Nah, Betul Pak Daud. jadi bagusnya sih 7 kali. Bagus sekali video Pak Daud. Dia bisa menggantikan hukuman penjaranya itu dengan bayar 7 kali ganti rugi kepada negara, kerugian negara. Nah, Misalnya dia nggak punya uang cash bayar 7 kali, aset disita, gitu Pak Daud. Ada rumah, tanah, ya, gitu. pokoknya ganti rugi. Nah itu kan saya ngomong-ngomong dengan salah satu seorang jaksa ya, Jaksa. memberitahu sama saya. Nah, supaya itu menjadi namanya penghasilan negara, pemasukan negara. Kalau hanya di penjara aja ya masih itu negara. Betul enggak? Betul Pak Daud. Karena di penjara kan dia dikasih makan, betul enggak? Betul Pak Daud. Gimana pendapat saya Bakti? Masuk akal dan menurut saya bagus Pak Daud. Cuman kalau misalnya saran dari Pak Daud ini untuk meneruskan yang membuat jadi kebijakan gitu, harus DPR dibahas dulu gitu ya Pak Daud. Misalnya lah seandainya ini didengarkan, yang bisa membuat peraturan itu DPR atau Presiden Pak Daud. Pertama kebijakan Presiden, setelah itu baru masuk ke DPR ya, DPR. Jadi undang-undang ke DPR MPR. Ya sarannya sangat bagus ya. Harus ada ganti rugi pada negara gitu loh. Kerugian negara. Selama ini kan memang dikembalikan ya Pak Daud ya, bukan nggak ganti rugi ya. Tapi pengembaliannya harus 5 sampai 7 kali lipat. Biar ada efek jerah ya Pak Daud ya. Yang itu yang dikorupsikan yang ketahuan, yang tidak ketahuan berapa gitu. Betul Pak Daud. Masuk akal. Yang Semoga saran Pak Daud ini didengarkan ya Pak Daud. Ketahuan 100 ada, betul nggak? Betul Pak Daud. Semoga di media sosial nanti. Yes. Semoga saran Pak Daud ini didengarkan Pak Daud ya. Mungkin ini kan nanti disebarkan di YouTube, di Facebook ya, media sosial ya. Dan bisa menggantikan hukuman kurungan, tidak hukuman apa nih, penjara gitu loh. Jadi dia bayar misalnya 7 kali, tapi dia nggak dipenjara gitu ya Pak Daud. Dia ganti rugi, dan setelah itu dia terus keluar. Nah, itu kompensasinya. Nah, kalau tidak digitukan ya negara rugi, betul nggak? Rugi Pak, ya betul Pak Daud. Ngasih dia makan, negara ngasih koruptor makan di penjara. Nah, betul nggak menurut pandangan saya? Menurut saya betul Pak Daud, sangat bagus ya. Semoga ini pandangan Pak Daud didengarkan di media sosial Pak Daud, bisa sampai ke yang bisa buat kebijakan Pak Daud. Jadi kalau koruptor kerugian negara berapa? 10 miliar. Pengembaliannya 70. harus denda. Kan pajak aja ada denda. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Pajak aja ada denda. Ini kena denda itu loh. Karena korupsi. Nah jadi misalnya kalau dia korupsi 10 M, nanti maksud Pak Daud dia harus balikkan 70 M ya Pak Daud ya? Iya, untuk menggantikan hukuman pidananya. Udah dikembalikan 70 M, dia udah nggak usah dipenjara. Oke, bebas, balik ke rumah ya. Nah, tapi kan negara ada pemasukan mengembalikan kerugian negara. Iya sih Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Cuman kalau dia punya keluarga yang kaya raya Pak Daud, ya uang yang dikembalikan itu bisa ditanggung keluarganya, dia lakukan lagi nanti Pak Daud. Nah, kan tinggal dilipetin lagi dendanya. Betul Pak Daud. Dibuat miskin ya. Oke Pak Daud. Ya. Pak Daud, kita doakan 5 orang Pak Daud. Pak Daud doakan 5 orang Pak Daud. Oke, yang pertama Ibu Vera Surabaya, silakan.
Ibu Vera. Ya Pak. Gimana Ibu Vera? Ya Pak. Eh, Pak. Mau Ya tanya langsung apa, Ibu Vera, mau apa yang mau didoakan langsung tanyakan ke Pak Daud. Pak, saya tuh sering gagal Pak. Apa ada kutuk keturunan tak apa Pak? Mohon Pak didoakan Pak. Ini enggak ada kutuk keturunan, kurang pinter. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, rawat kami semua Tuhan. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Kurang pinter apa ya Pak? Kurang berhikmat, mudah percaya orang. Nah, Yes. lanjut. Oke, selanjutnya Ibu Kristina Jakarta, silakan Bu. Malam Pak Daud, Mau tanya apa Ibu? apakah saya ada kutuk keturunan sama saya mau minta tolong didoakan agar orang tua warisan laku terjual. Ini kita doa ya. Tidak ada kutuk ini. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebas dari jahat berkati warisan Tuhan dan nama dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Amin. Oke, selanjutnya Ibu Helina Salim dari Jakarta, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Dibuka suaranya Bu. Ya malam Pak Daud. Ya. Pak Daud, ini Pak Daud anak saya umur 7 tahun tapi kok belum ngomong-ngomong ya Pak Daud ya, coba ada kutuk atau kenapa ya Pak, terus tolong didoain deh Pak. Kita doa untuk kesembuhan ya. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, dari Yesus bebaskan roh setan, roh jahat, buah. Kuasa Yesus bekerja, sembuh di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Baik, Ya makasih selanjutnya Pak. nomor 4 Ibu Ira Surabaya, silakan Bu. Iya Pak Apa yang mau Daud, malam. Iya, untuk kesehatan saya padahal sama pekerjaan sehingga bisa bayar utang-utang yang ada. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari jahat dan kegelapan. Berkati kesehatan sembuh dalam nama Yesus. Buka masa depannya, berkati utang yang dilunasi Tuhan dengan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, terakhir ya. Yang terakhir Pak Pontius. Pak Pontius, silakan Pak Pontius. Langsung Pak, apa yang mau ditanyakan ke Pak Daud, silakan buka video apanya Pak, suara. Ya, salam Pak Daud. Yang mau tanya apa? Ini minta didoakan untuk masa depan, dan juga saya sering sakit-sakit nih Pak. Apakah ada keturunan atau gimana? Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari jahat kegelapan. Berkati Tuhan dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau selalu bisa memberikan kabar baik kepada kita semua dan melakukan pelayanannya dengan baik tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas pesan yang disampaikan, terima kasih Bapa. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih pimpin kami Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ampuni kami semua, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan jangan lupa kita juga punya khotbah audio yang kita upload setiap hari tentunya ya, dari Pendeta Debbie Bajir yang kiranya bisa menguatkan iman kita sehari-hari. Dan kalian bisa dengarkan setiap harinya khotbah audio. Dan kita juga punya seri edukasi tentang keuangan, belajar keuangan berdasarkan Alkitab yang sudah saya bagi dalam beberapa video. Dan tentunya nanti masih ada berapa video lagi gitu yang bakal diupload, dan kalian bisa cek aja di playlistnya atau kalian lari ke halaman depan dari channel Terang Kemuliaan. Kalian bisa cari listnya tentang ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab.
Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah join jadi member, dan untuk kalian yang belum dan ingin ikut berpartisipasi dan peranan channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.